Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang cost behavior atau perilaku biaya. Hanya ada dua learning objektif untuk video kali ini. Yang pertama, kita akan mendefinisikan biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel atau biaya campuran. Yang kedua, kita akan memisahkan biaya campuran menjadi biaya tetap dan biaya variabel memakai dua metode. Yang pertama adalah metode high-low dan yang kedua metode least square. Sebelum kita masuk ke bahasan perilaku biaya, kita harus mengerti terlebih dahulu mengapa manajer perlu tahu perilaku biaya di tempat mereka bekerja. Nah, pertanyaan ini kurang lebih analogi dengan pertanyaan mengapa kita harus tahu perilaku ayah dan bunda kita. Atau mengapa kita harus tahu perilaku mereka yang dekat dengan kita. Entah itu teman, pasangan, pacar gitu ya. Nah, ya kalau balik lagi ke ayah bunda, kalau kita tidak tahu perilaku dan tidak mau tahu perilaku mereka, kurang lebih contohnya seperti ini. Meminta uang saat ayah kita sedang capek, lembur di kantor, atau saat mereka sakit. Apa yang terjadi ketika kita meminta uang saat itu? Maka kemungkinan besar kita tidak akan dipenuhi permintaannya, bukan? Ada gap antara rencana yang kita inginkan dengan realisasi. Kita akan tidak akan mendapatkan yang kita mau. Mengetahui perilaku berarti kurang lebih kita akan bisa mengelola, memanage hubungan kita dengan orang tua. Nah, balik lagi ke permasalahan manajemen. Proses manajerial itu ada 3, merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Kalau kita tahu perilaku ayah bunda kita tahu perilaku teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, maka kita bisa merencanakan, bisa mengendalikan, dan kita bisa membuat keputusan dengan baik apabila berkaitan dengan mereka tadi. Nah, kalau kita membicarakan mengapa manajer harus tahu perilaku biaya, ya supaya mereka bisa memanage dalam artian merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan biaya tadi. Perilaku biaya, sebagaimana nanti kita akan bahas, itu adalah suatu bentuk pengklasifikasian biaya. Ada sebuah frase di akuntansi yang kurang lebih berbunyi different cost for different purposes. Ini kurang lebih berarti bahwa untuk kepentingan yang berbeda, kita akan memerlukan klasifikasi biaya yang khusus untuk kepentingan tersebut. Contoh hari ini kita akan bicarakan tentang biaya apabila dilihat dari perilakunya. Ada juga biaya bila dilihat dari traceability-nya atau bila dilihat dari function-nya. Nanti di bab-bab berikutnya mungkin kita akan melihat ada biaya yang berkaitan dengan pengukuran kinerja. Klasifikasi biayanya ada. Terus ada juga biaya yang berkaitan dengan pembuatan keputusan. Klasifikasi biayanya kurang lebih apakah biaya tadi relevan atau tidak relevan. Jadi banyak pengklasifikasian biayanya dan tiap kepentingan akan disesuaikan dengan biaya yang diperlukan. Hari ini kita akan bicarakan perilaku biaya yang kurang lebih akan berisi 2 grup besar, ada biaya variabel dan biaya yang tetap atau fix. Nah, ini kurang lebih mirip klasifikasinya atau kemudian karakternya dengan pengklasifikasian biaya berdasarkan traceability dan function. Jadi kurang lebih begini nanti. Biaya variabel itu akan mirip atau sifatnya ini akan mirip dengan biaya-biaya yang berjenis direct. Dan dari sisi function, dia akan mirip dengan biaya-biaya yang berjenis product cost. Di sisi lain kemudian biaya yang tetap adalah biaya yang kurang lebih dia karakternya akan mirip dengan biaya yang sifatnya indirect dan biaya yang bersifat periodik.
Nah, karena kita sudah membahas biaya berdasarkan traceability-nya, saya akan perkenalkan sedikit sekilas tentang biaya by function. Apa ini biaya by function? Ini biaya dilihat dari drivernya. Biaya itu naik turunnya, tinggi rendahnya, besar kecilnya tergantung apa. Nah, menurut klasifikasi ini, biaya tersebut besar kecilnya itu tergantung volume produksi. Kalau dia tergantung volume produksi, maka dia adalah biaya produk, atau tergantung periode lamanya waktu. Apakah bulannya sudah berjalan atau tahunnya sudah berjalan. Kurang lebih itu adalah periode kas. Nah, jadi saya rekap kembali, biaya variabel itu biasanya berhubungan dengan biaya yang direct dan produk, sedangkan biaya yang fix itu biasanya berhubungan dengan indirect dan period cost. Jadi biasanya mirip. Yuk, sekarang kita bahas perilaku biaya variable cost dan fixed cost. Kita akan mulai dari fixed cost terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke biaya jenis pertama bila dilihat dari perilakunya, yaitu biaya tetap. Saya beri catatan tambahan di sini. Biaya tetap yang dimaksud dalam slide ini dan beberapa slide setelah ini adalah biaya tetap dalam jangka pendek atau within relevant range. Kita bicarakan kemudian kurun waktu yang tidak terlalu lama, setahun, 2 tahun, gitu ya. Nah, biaya tetap ini, kalau kalian ingat di pengantar ilmu ekonomi, adalah biaya yang kurang lebih biaya totalnya itu sama. Apabila kita bicarakan kemudian biaya sewa bulanan, maka per bulan kita akan membayar dalam jumlah yang sama. Kita tidak akan membayar lagi sampai kemudian bulan ini terlewati. Kurang lebih begitu. Nah, saya akan merubah sedikit alurnya. Saya akan mulai dari contoh terlebih dahulu supaya kita bisa mendapat gambaran. Baru kemudian kita kita analisis. Oh, kalau begini maka karakternya atau perilakunya seperti ini. Contohnya tadi adalah biaya sewa bulanan. Sehingga kurang lebih contoh-contohnya kalau kita lihat di sini untuk perusahaan atau pabrik, biaya sewa gudang, atau biaya sewa peralatan, atau biaya sewa mesin. Bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, contoh kita yang dalam bahasa Inggris nanti itu dalam tahunan. Kita lihat bahwa sebuah perusahaan itu menyewa mesin per tahunnya sebesar $60.000. Dan mesin pemotong ini memiliki kapasitas maksimal, dia bisa memproduksi sampai maksimal sebanyak 240.000 unit. Kalau kita analisis secara singkat, maka perusahaan ini tidak akan membayar $60.000 sampai tahunnya terlewati. Kalau masih dalam tahun yang sama, maka perusahaan ini akan tetap masih membayar sebesar $60.000. Nah, kalau kita lihat kemudian di sini ada tabel yang kurang lebih memberikan hubungan antara biayanya, biaya sewanya, dengan produksinya dan biaya produksi per unitnya. Nah, kalau kita lihat biaya tahunannya, biaya tetap totalnya itu akan tetap di $60.000 berapapun unit yang diproduksi. Sampai kapasitas maksimal sebanyak 240.000 unit. Mau produksi 60.000, dia tetap di $60.000. Mau produksi maksimal 240.000, dia juga akan tetap kita bayar per tahunnya $60.000. Atau kalaupun perusahaan ini tidak memproduksi sama sekali, kalaupun sudah ada perjanjian kontraknya, maka perusahaan juga harus tetap membayar $60.000 per tahun. Nah, ini artinya secara total biayanya akan tetap di $60.000 berapapun unit yang diproduksi. Sehingga kalau kita grafikan bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, dia akan tetap berapapun yang diproduksi. Walaupun 60.000, maka yang dibayarkan oleh perusahaan akan tetap di 60.000. Oke.
Tetapi kalau kita lihat ada juga kemudian kolom yang membicarakan tentang biaya per unit. Biaya per unit ini adalah biaya yang dihitung dengan membagi antara ini, biaya totalnya dibagi dengan unit yang diproduksi. Kalau saya memproduksi 60.000 dolar, kalau kita lihat di sini, 60.000 unit, saya membayar 60.000, saya pakai untuk memproduksi 60.000 unit, maka biaya per unitnya adalah 1. Kalau saya pakai itu untuk memproduksi 120.000, maka 60.000 dibagi 120.000, maka kita akan lihat, oh biaya per unitnya menjadi terpotong setengahnya, setengah dolar. Kalau saya pakai mesinnya itu memproduksi maksimal di 240.000 unit, maka dia akan menunjukkan biaya per unitnya 0,25. Sehingga beda dengan karakteristik totalnya, maka biaya per unitnya kalau kita lihat di sini, itu semakin menurun seiring dengan peningkatan volume produksinya. Kalau dia produksi 1, maka per unitnya 60.000 dolar. Tapi kalau saya produksi 60.000, dia per unitnya 1. Kalau saya produksi 250.000 seperti yang ada di kolom ini, itu kita per unitnya 0,25. Nah, inilah kenapa kalau kita bikin kemudian grafik per unitnya, maka bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dia akan menurun seiring dengan peningkatan volume produksi. Sekarang kita bahas perilaku biaya yang lain, yaitu biaya variabel. Tentu saja dengan catatan within relevant range. Saya sudah berikan kemudian 3 contoh, gitu ya. Yang pertama biaya bahan baku. Contohnya saja kemudian akan berbeda antara biaya total membuat 10 pisang goreng dengan 100 pisang goreng dari sisi biaya pisangnya. Kalau kamu bikin 10, maka kamu butuh pisang cuma 10. Tapi kalau kamu bikin 100, kamu butuh pisang 100. Kalau 1 juta ya kamu butuh 1 juta pisang juga. Maka biaya total untuk pembelian bahan bakunya akan berbeda antara kamu produksi banyak dengan produksi sedikit. Hal yang kurang lebih sama akan kita temui untuk biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead variabel. Nah, contoh dari biaya overhead variabel ini adalah biaya listrik per unit produk. Nah, contoh yang akan kita pakai lagi itu masih berhubungan dengan mesin yang disewa per tahun tadi, 60.000 dolar. Ternyata untuk memotong 1 unit produk itu butuh 0,1 kilowatt. Dengan biaya listrik yang harus dibayarkan itu 2 dolar. Nah, kita asumsikan begini, kalau di Indonesia kan beda-beda antara biaya listrik yang memakai meteran voucher dengan meteran yang biasa, yang lama gitu ya. Ini ibaratkan ini memakai yang voucher. Artinya, kalau kamu nggak pakai ya, meteranmu nggak akan berubah tetap gitu ya. Tidak ada abonemen bulanan, asumsinya begitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke contoh yang tadi, maka per unitnya kita bisa hitung dan per unitnya biaya listriknya itu 0,2. Artinya apa ini? Kalau kita produksi 6.000 unit atau 60.000 unit akan berbeda dengan kalau kita memproduksi 240.000 unit pada kapasitas maksimum si mesin tadi. Oke, kita lihat kemudian tabelnya dan grafiknya untuk memudahkan kalian dalam memikirkan, karakteristiknya seperti ini. Oke, kita lihat contoh dari si mesin tadi, dari sisi grafik dan estimasi kemudian biayanya. Kalau kita lihat kemudian perusahaan bisa memproduksi 0 sampai 240.000 unit sesuai dengan kapasitas produksi mesin tadi ya. Cuman bedakan sekarang dengan yang sebelumnya. Kalau perusahaan kemudian memproduksi 0 unit, maka biaya listriknya juga akan 0. Nggak dipakai, ya nggak menggunakan listrik, berarti ya listrik yang harus dibayarkan juga 0. Gitu ya. Ingat, ini asumsinya adalah asumsi meteran voucher gitu ya. Tapi kalau kemudian perusahaan memakai, kita lihat kemudian dia akan biaya listriknya sebesar 60.000 unit dikalikan 0,2. Ketika kita
pakai 240.000 unit di kapasitas maksimumnya, maka biaya listrik yang akan dibayarkan kurang lebih estimasinya sebesar 240.000 unit dikalikan 0,2. Sebesar 48.000 dolar. Ini kalau kita grafikan kurang lebih grafiknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau mesinnya tidak dipakai untuk produksi, maka biaya listrik yang dibayarkan 0. Bedakan dengan yang tadi, kalau biaya tetap, walaupun tidak dipakai, saya tetap harus membayar biaya tahunan. Kalau ini enggak, kalau tidak dipakai ya tidak usah bayar listrik. Tetapi begitu kemudian saya pakai, semakin banyak dia juga akan semakin tinggi biaya listrik yang harus kita bayarkan. Oke. Tetapi di sisi lain bagaimana dengan biaya dalam karakteristik per unitnya? Kalau kita bisa lihat begini. Nah, ada di sini. Ketika kita membagi antara biaya listrik total yang harus dibayarkan dengan unitnya, gini ya, kita dapat yang ini, maka kita akan bisa melihat bahwa per unitnya akan tetap di 0,2. Per unitnya akan tetap di 0,2. Jadi, kalau kemudian saya rangkum, gitu, biaya tetap tadi totalnya yang tetap, tapi kalau biaya variabel ini per unitnya yang tetap. Nah, biaya per unit tadi, kalau kemudian kita bikin grafiknya, maka biaya unit, biaya variabel per unit, maka bentuknya seperti ini. Dia akan tetap di 0,2. Berapapun yang diproduksi oleh perusahaan sampai tentu saja range yang relevan karena mesinnya tadi punya kapasitas produksi sebesar 240.000. Jadi sampai titik ini dia akan tetap di 0,2. Jadi kalau kita rangkum kemudian perilakunya seperti apa, biaya tetap dan biaya variabel. Jadi kalau kita ngomongin biaya variabel secara total dia berubah, changes as activity level changes. Tapi kalau kita bicarakan biaya yang fix, totalnya itu remains the same berapapun aktivitas atau outputnya. Tetapi yang ini yang menarik, kalau kita lihat karakteristik per unitnya yang ada di sini, maka dia punya karakteristik yang berlawanan. Kalau kita lihat biaya variabelnya per unit, maka biaya variabel per unit ini remains the same, malah kebalikannya. Per unitnya dia akan sama berapapun level aktivitasnya atau outputnya. Sedangkan yang biaya fix per unitnya itu akan menurun seiring dengan peningkatan aktivitas atau seiring dengan peningkatan output. Nah, yang saya kotakin, yang ini itu sering kali dilupakan oleh kita. Jadi biasanya saya selalu bertanya itu, kalau bilang saja review, biaya variabel per unit itu karakternya seperti apa? Dan biasanya mereka lupa. Mereka ingatnya kalau variabel pasti berubah. Enggak. Kalau kita ngomongin per unit, biaya variabel per unit dalam jangka pendek, within relevant range, dia akan sama. Dan mereka juga biasanya melupakan biaya karakteristik biaya tetap dalam per unit yang kurang lebih seperti ini karakteristiknya. Sekarang kita membahas tentang fixed dan variable cost tadi, tetapi apabila sudah relevant range-nya itu terlewati. Maksudnya apa, Pak? Kita tadi punya kapasitas produksi sebesar 240.000 unit, bukan? 240.000 unit. Saya bayangkan kemudian kalau perusahaannya ini berkembang, berekspansi, dan alih-alih memproduksi 240.000 unit, mereka kemudian harus memproduksi lebih banyak, let's say 500.000 unit. Apakah bisa memakai mesin yang sama? Contoh kalau kita bicarakan pisang goreng, kalau kamu punya wajan bisa untuk menggoreng let's say 1.000 pisang goreng per harinya. Kalaupun bisnismu berkembang sehingga kamu bisa menjual 2.000 unit, apakah kemudian wajan yang sama kamu bisa pakai? Tentu saja tidak. Kemungkinan besar kamu harus menyewa atau beli wajan baru. Begitu juga dengan ini. Mesin yang sama tadi,
tetap bisa dipakai, tetapi untuk memenuhi 500.000 unit kamu harus menyewa tambahan mesin atau sekalian kemudian menyewa mesin yang lebih besar. Jadi, kalau kita lihat di sana, fixed cost dalam jangka panjang, kita tidak bicarakan setahun lagi, tapi bicarakan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, gitu ya. Maka jumlah mesin yang disewa ini tidak akan sama lagi. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa kemudian diganti dengan mesin yang lebih besar, yang kapasitasnya lebih tinggi. Gitu ya. Sehingga yang tadi biayanya fix, tetap lurus gitu ya, dia tidak lagi seperti itu. Begitu juga dengan biaya variabel. Kalau kita lihat tadi, biaya listriknya sama di 0,2. Contoh saja kemudian kalau di situ bahan bakunya bagaimana? Apakah juga kan sama per pisang goreng gitu ya? Per unit pisangnya sama? Enggak juga. Akan berbeda sekali mengakuisisi pisang. Kalau kamu mengakuisisinya di awal-awal bisnis kamu cuma beli satu tandan versus dengan ketika kamu beli pisang gitu satu pickup. Akan berbeda lagi kalau kamu beli pisangnya itu kebutuhannya satu truk. Akan berbeda per unitnya. Sehingga dalam jangka panjang, kurang lebih kita bisa simpulkan bahwa semua biaya bersifat variabel. Sewa mesin per tahun bisa bertambah, bisa berkurang karena adanya ekspansi atau kemudian kalau lagi ekonominya nggak bagus mungkin bisa kita kurangi. Bahan baku per unit juga bisa bertambah dan bisa berkurang biaya variabel per unitnya, biaya bahan baku per unitnya. Jadi semuanya dalam jangka panjang outside relevant range itu semuanya bersifat variabel. Sekarang kita bicarakan mixed cost atau semi-variable cost. Apakah biaya ini adalah perilaku biaya ketiga? Kalau menurut saya tidak. Biaya mix atau biaya semi-variable atau itu adalah biaya yang tercampur baur antara biaya tetap dan biaya variabel. Jadi gabung jadi satu. Kebanyakan biaya atau mayoritas biaya itu secara total itu memiliki perilaku mix atau semi variabel. Kita bisa mendapatkan biaya yang fix dan biaya variabel apabila kita memisahkannya, mana yang fix dan mana yang variabel. Nah, kemudian mix cost atau semi variabel, kalaupun kemudian perlu contohnya kurang lebih ya, bilang saja biaya gaji pegawai. Contohnya saya sebagai dosen, saya punya itu gaji pokok, dan ada gaji yang bersifat variabel tergantung seberapa banyak saya mengajar. Jadi dari sudut pandang universitas, biaya gaji untuk saya itu sifatnya semi variabel karena ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat variabel. Begitu juga kemudian contoh yang lain adalah biaya listrik tapi memakai meteran lama. Kalau memakai meteran yang lama itu ada biaya abonemen per bulan dan juga ada biaya yang variabel tergantung pemakaian. Maka biaya listrik kalau memakai meteran lama bukan voucher gitu ya, dia adalah biaya yang bersifat mix atau semi variabel. Biaya terakhir itu adalah biaya overhead. Nah, biaya overhead ini adalah overhead sendiri adalah biaya yang kurang lebih kayak keranjang sampah. Keranjang sampah, apa aja masuk ke sana. Yang fix bisa masuk, yang variabel bisa masuk, sehingga karakternya sendiri, karena dia merupakan campuran dari semua biaya produksi tidak langsung, dia karakternya adalah mix. Sehingga overhead ini, kalau ingin tahu yang fix berapa dan yang variabel berapa, kita perlu memisahkannya. Oke, kalau kita lihat grafik biaya mix itu kurang lebih bentuknya seperti yang ada di slide. Jadi grafik ini sama seperti biaya tetap, dia mulai dari intercept tertentu, tetapi beda dengan biaya tetap yang lurus ke sana, gitu ya, dia akan lurus. Ini biayanya malah naik, sehingga dia punya karakter yang sama dengan biaya tetap, dia mulai dari intercept, tetapi dia naik ke atas. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa ini grafik biaya mix karena dia punya dua karakteristik. Yang pertama, yang karakteristik meningkat tadi ini adalah komponen biayanya yang bersifat variabel.
Dan yang punya intercept ini adalah komponen biayanya yang bersifat tetap. Nah, untuk kepentingan manajerial kita perlu memisahkannya, mana yang tetap, mana yang variabel. Jadi tidak boleh jadi cuma dari sisi mix begitu saja, karena nanti untuk kepentingan manajerial ini agak menyusahkan. Saya beri contoh saja beginilah. Jadi bayangkan ada sebuah perusahaan yang produksi produk gitu ya. Di bulan Januari kemarin dia produksi 100, Februari produksi 500, dan di bulan Maret mereka berencana memproduksi 600. Saya minta Anda untuk menebak nanti. Jadi ada total biaya, 3 jenis total biaya. Saya minta Anda untuk menebak di bulan Maret itu kira-kira biayanya berapa. Kita mulai dari tipe yang pertama. Nah, kalau kita lihat tipe yang pertama ini, di sini total biaya. Tipe pertama ini total biayanya Januari 2,5, terus Februari 2,5. Oke, ini biaya tetap, Pak. Karena yang total biaya tetap itu adalah biaya tetap. Sehingga saya menebak di bulan Maret ini juga akan sama. Kalau dia dalam jangka pendek dan dalam cakupan relevan, gitu ya, within relevant range, ya dia akan tetap juga totalnya di 2.500. Saya bisa menebak 2.500 ini karena saya yakin sekali total biaya jenis pertama ini jenisnya fix. Oke. Bagaimana dengan jenis yang kedua? Bisakah kamu menebak ini total biayanya berapa ya? Nah, kalau kita lihat Januari 1.250, Februari 6.250. Oh, ini bukan biaya tetap ini karena ini berbeda. Bukan? Totalnya berbeda. Jadi yang pasti bukan biaya tetap. Tetapi apakah dia biaya variabel? Kalau biaya variabel kita perlu cek. Perlu cek apanya? Kita perlu cek per unitnya. Kita cek dulu per unitnya di bulan Januari berapa ya? Add berapa ya? 1.250 dibagi 100. Maka kita dapat add-nya di 12,5. Bagaimana dengan bulan Februari? Per unitnya, kalau kita bicarakan biaya yang variabel, maka biaya per unitnya harus sama kan? Ini biaya per unitnya, add-nya juga tetap di 12,5. Oke. Karena per unitnya sama di 12,5, maka saya bisa menjawab ini, mengestimasi bulan Maret ini dengan cara mengalihkan 12,5 dengan 600. Dan jawabannya adalah sebesar 7.500 dolar. Karena saya yakin bahwa yang jenis kedua ini sifatnya variable cost. Ini variable, yang ini tadi fix. Kita coba menebak jenis yang ketiga. Bisakah kalian menebak? Oke, kita lihat yang pertama. Oh, ini 1.000. Yang kedua Februari 3.750. Oh, ini bukan biaya tetap ini, Pak. Ya, bukan biaya tetap. Apakah kemudian ini biaya variabel? Kita cek aja. Ini add-nya di bulan Januari add 10. Tetapi bagaimana dengan bulan Februari? Add-nya berapa? Ini add-nya di, kalau saya tidak salah, ini add-nya di sekitar 7,5 mungkin ya. Sekitar 7. Sehingga ini bukan biaya tetap karena totalnya beda antara ini dengan ini, tetapi dia juga bukan biaya variabel karena per unitnya berbeda. Pastinya kalau biaya variabel per unitnya kan sama. Maka jenis biaya apakah ini? Ini adalah jenis biaya yang mix. Sehingga untuk menebak kalau produksinya 600 biayanya berapa ya? Saya harus pisahkan dulu. Ini kalau saya dapat data ini biaya tetapnya berapa dan biaya variabelnya berapa. Baru kalau saya sudah tahu biaya tetap dan biaya variabelnya berapa, saya bisa menebak, mengestimasi dengan lebih akurat berapa biayanya di bulan Maret. Inilah kenapa kemudian kita nanti akan masuk ke memisahkan biaya mix menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Memisahkan mix cost atau biaya semi variabel, buku teks biasanya memberikan kita 3 cara. Ada high-low method, ada scatter plot, dan ada least square. Cuman bagi saya begini,
Saya hanya akan menerangkan dua saja, high low dengan method of least square. Kenapa begitu? Karena kurang lebih begini. High low method ini adalah cara yang paling sederhana, cara paling praktis, tetapi kurang lebih dari sisi statistik tidak terlalu handal. Method of least square ini cara yang paling, kalau dari tiga ini cara yang paling rumit gitu ya, tetapi dia paling handal. Nah, kalau kita lihat di sini kalau kamu pengen yang paling praktis pakai yang ini, kalau mau yang handal pakai yang ini. Sedangkan scatter plot ini menurut saya adalah cara yang tidak sehandal least square dan tidak sepraktis high low. Jadi bagi saya ngapain dipelajari juga. Perlu tahu ya, tetapi menurut saya Anda bisa memakai antara dua ini. Kalau waktumu terbatas pakai high low, bilang saja di ujian gitu pakai high low. Tapi kalau kamu punya waktu yang cukup, memasukkan datanya ke dalam komputer juga bisa, maka akan lebih baik kalau kita memakai method of least square. Jadi mau praktis, waktunya singkat, pakai high low. Kalau kemudian waktunya cukup dan cukup handal dari sisi statistik, pakai method of least square. Scatter plot bisa diabaikan. Kita hanya perlu tahu saja nanti. Kita mulai dengan high low method. Nah, high low method ini sebenarnya bukan cara yang baru karena kita berkenalan dengan high low method ini sejak SMP. Sejak kita pertama kali berkenalan dengan persamaan linear ini. Oke. Kalau lupa, bilang saja begini. Dulu kalau di SMP mungkin kita diberikan grafik gitu, seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan kita diberi koordinat 2 oleh guru matematika kita. Koordinat pertama dan koordinat kedua. Dan kita diminta untuk membuat persamaan linearnya. Masih ingat? Kalau masih ingat, saya ingatkan. Jangan khawatir. Nah, kalau dulu zaman SMP persamaan matematikanya seperti ini. Sekarang kita agak sedikit berubah karena kita di ilmu ekonomi gitu ya. Di akuntansi itu dikenal dengan persamaan yang kurang lebih seperti ini. Y-nya menjadi total cost, alfanya menjadi total fixed cost, betanya menjadi variable cost. Tapi kurang lebih susunannya hampir sama. Total cost, total fixed cost, variable cost per unit, dan quantity. Nah, dulu ketika kita bicarakan kemudian membuat persamaan linearnya, persamaan matematikanya yang ini, maka kita perlu ini, bukan? Kita terlebih dahulu harus menghitung betanya, gradiennya. Jadi, beta ini, kalau dulu dikenal dengan nama koefisien, koef, atau gradien. Caranya bagaimana menghitungnya? Dengan cara mengurangkan, ini cara paling praktisnya, mengurangkan koordinat Y kedua dengan Y pertama, terus mengurangkan koordinat yang X2 dengan X1, terus dibagi. Masih ingat ya persamaan ini ya. Nah, karena persamaannya kemudian berubah, dan kita menggunakan persamaan biaya menurut ilmu ekonomi yang begini, maka formulanya menjadi kurang lebih seperti ini. Kita kurangkan dulu cost kedua dengan cost pertama nanti, terus kita akan kurangkan quantity kedua dengan quantity pertama, terus dibagi. Kalau sudah, kita akan mendapatkan alih-alih biaya variabel, kita akan mendapatkan variable cost per unit. Kita akan mendapatkan yang ini nih. Oke, kita kurangkan, terus kita dapat variable cost. Terus untuk total fixed cost-nya bagaimana Pak? Total fixed cost-nya tinggal gampang, kalau kita sudah dapat itu, kita tinggal substitusikan saja nanti ke dalam persamaan. Oke, di sini sudah ada contohnya tuh. Contohnya kurang lebih sebenarnya sama dengan yang sekilas saya berikan ke kalian. Di bulan Januari 1000 dan di bulan Mei 3750. Angkanya sama ya. Tapi di sini alih-alih Januari Februari, ini Januari dan Mei. Nah, high low method ini kurang lebih apa artinya? Kurang lebih begini. Kalian perlu memilih terlebih dahulu
koordinat mana yang kalian anggap terendah dan tertinggi. Jadi kalau kita lihat di sini koordinat yang tertinggi itu Mei, dan koordinat yang tertinggi itu terendah itu adalah Januari. Ya sudah, pilih itu. Kalau sudah, maka kita akan memakainya dalam perhitungan tadi. Jadi pilih dulu koordinatnya, mana yang tertinggi dan terendah, baru kemudian memasukkannya dalam formula. Jadi saya sudah memilih, let's say, Januari yang ini, dan saya juga memilih Januari yang ini. Jangan kemudian memilih angkanya ya, tetapi memilih kemudian koordinatnya atau pasangan. Jadi saya pilih Mei dan Januari. Jangan kemudian nanti kalian kurangkan ini 3750 dengan angka yang lain. Karena ini sepasang. Kalau 3750 itu sepasang dengan 500, kalau 1000 ini sepasang dengan yang 100. Kalau sudah, maka kita bisa memasukkannya ke dalam formula. Nah, formulanya adalah variabel cost sama dengan cost kedua kurangi cost pertama, quantity kedua kurangi quantity pertama. Sesuai pilihan koordinat yang tertinggi tadi kita memilih Mei. Jadi kita masukkan dulu pasangan Mei ini. Cost-nya 3750 dan hour-nya 500 ke dalam formula. Jadi formulanya ini. Jadi yang tertinggi, yang cost kedua dan key kedua kita masukkan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah sepasang. 3750 sama 500 ini sepasang. Oke, baru kemudian kita masukkan yang koordinat yang rendahnya. Nah, oke, next kita pilih koordinat yang terendah. Tadi sudah terpilih Januari, maka kita akan masukkan 1000 sama 100 ini sebagai yang titik yang pertama begitu ya. Jadi ini kita masukkan 1000 dengan 100. Ingat 1000 dan 100 ini juga pasangan, jadi tidak bisa diganti-ganti. Oke, kalau sudah maka kita bisa menghitungnya dan menyelesaikan variabel cost per unitnya berapa. Oke, ketika kita sudah mendapatkan angka-angka tadi, kita bisa menyelesaikannya dan kita mendapatkan angka variabel cost apabila memakai metode high-low ini sebesar 6,875. Berikutnya kemudian kita tinggal memasukkan angka ini, variabel cost ini dalam persamaan. Bisa memakai yang bulan Januari, yang low, atau yang di bulan Mei yang high. Nanti keduanya akan mendapatkan angka yang sama, mau memakai bulan Januari yang low atau yang memakai yang bulan Mei yang high. Untuk yang high, kita bisa dapatkan bahwa di bulan Mei total cost-nya 3.700 sama dengan total fixed cost ditambah 6,875 kalikan Q-nya 500. Maka kita akan dapatkan total fixed cost sebesar 312,5. Kalau memakai bulan Januari juga akan sama, tapi kalau bulan Januari total cost-nya sebesar 1000, variable cost-nya tentu saja sama, tapi kuantitinya kalikan dengan 100. Kita juga akan dapatkan total fixed cost sebesar 312,5. Jadi kalau kita memakai dua koordinat yang sudah dipilih tadi, maka total fixed cost-nya akan sama. Ini juga bisa membuat menjadikan cara ini sebagai cara untuk mengecek apakah total fixed cost antara kedua koordinat ini sama. Dalam artian ini sama, berarti jawabannya kurang lebih colos sudah benar. Dari sini kita bisa membentuk persamaan biaya yang kurang lebih sebesar atau seperti ini. Total cost sama dengan 312, ini merupakan angka biaya tetapnya. Terus tambah 6,875, ini adalah biaya variabel per unitnya dikalikan setup hours-nya. Dan ini kita bisa kemudian pakai untuk menyelesaikan yang pertanyaan tadi yang saya sebutkan. Kalau 600 unit berapa? Berarti untuk pertanyaan tersebut ya tinggal menambahkan 312,5 tambah 6,875 dikalikan dengan 600 unit.
dan kita akan mendapatkan jawabannya. Sebelum kita masuk ke method of least square, saya ingin menggambarkan kekurangan high-low method dan scatter plot, dan juga nanti menggambarkan kelebihan dari method of least square gitu ya. Kenapa kemudian high-low method ini bermasalah? Karena begini, karena dari observasi yang kita miliki, kita hanya akan memilih dua saja. Contoh saja begini, kalau saya memilih ini dan ini, maka persamaan biaya yang akan terbentuk kurang lebih begini bentuknya. Tetapi kalau saya memilih yang ini dan yang ini, maka persamaan biayanya seperti ini. Kalau ini yang terpilih, maka persamaan biayanya akan bentuknya seperti ini. Dan seterusnya, kemungkinannya sangat banyak. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan ini, mana yang paling benar? Dari sudut pandang matematika semuanya benar, tetapi dari sudut pandang statistik, persamaan tadi tidak bisa merepresentasikan data yang kita miliki. Bayangkan saja kemudian kalau kita punya data biaya selama 5 tahun, berarti itu 60 observasi. Kalau memakai high-low method, 58 data itu akan kita buang karena kita hanya akan memilih dua saja. Anda bayangkan itu. Berarti kalau begitu ini tidak bisa merepresentasikan keseluruhan data. Kalau data 60 ya mestinya data 60 titik tadi kita pakai semua. Tetapi kalau menggunakan high-low method, karena dia hanya memungkinkan kita, memang mengharuskan untuk memilih dua titik, titik tertinggi dan titik terendah, maka dia tidak bisa menampilkan, merepresentasikan semua data yang kita miliki. Nah, high-low method ini tapi ada kelebihannya, yaitu kalau waktunya terbatas, bilang saja kita hanya punya waktu 5 menit untuk mengestimasi, maka high-low method adalah metode yang cukup baik dalam dalam jangka waktu yang singkat sekali itu. Tapi kalau waktunya lebih dari itu dan kita bisa memasukkan data ke komputer, memakai software statistik, maka selayaknya high-low method ini ditinggalkan. Bagaimana dengan scatter plot? Nah, scatter plot ini akan memakai semua observasi. Cuma, scatter plot meminta kita untuk membentuk garis persamaan biaya yang kurang lebih kalau bisa menyinggung semua titik. Bilang saja saya bikinkan sekarang. Nah, mungkin aja bentuknya seperti ini. Karena garisnya itu tergantung saya, perkiraan saya, kayaknya menyinggungnya di mana, yang kayaknya pas gitu ya, maka akan berbeda persamaan biaya yang saya buat dengan persamaan biaya yang mungkin Anda buat. Nah, jadi akan berbeda orang yang satu dengan orang yang lain. Kalau sudah bikin garisnya, kita perkirakan di sini interceptnya berapa, dan kemudian gradiennya berapa. Nah, inilah yang kemudian membuat ini sangat subjektif. Scatter plot tentu saja karena memakai semua data, dia lebih baik daripada high-low. Tetapi dia tidak lebih baik daripada method of least square yang memakai formula regresi untuk membentuk persamaan biaya. Jadi inilah kenapa kemudian scatter plot ini saya skip. Karena dia tidak lebih praktis dibandingkan high-low method. Dan sayangnya dia tidak jauh lebih akurat, lebih bagus daripada method of least square. Jadi kan kemungkinannya cuma dua. Kalau mau praktis, waktunya singkat, ya pakai high-low method. Kalau mau yang bagus, ya pakai method of least square. Scatter plot, menurut saya, bisa diabaikan. Terakhir adalah method of least square, di mana kita memakai semua observasi atau semua datanya dan dimasukkan ke dalam formula regresi sebagaimana kita pelajari di statistik. Ini berarti kemudian persamaan biaya yang terbentuk adalah persamaan biaya yang cukup akurat, cukup handal itu dari sudut pandang statistik, cukup merepresentasikan data yang kita miliki. Kekurangannya tadi adalah kita butuh waktu untuk memasukkannya ke dalam komputer, ke dalam software seperti Excel atau software statistik yang lain. Nah, berarti ini tidak sepraktis high-low method. Jadi kalau waktunya terbatas, benar-benar singkat,
ILO method, kalau waktunya ada untuk masukkannya ke dalam komputer, pakailah method of least square. Ini adalah data yang kita miliki, yang tadi digunakan juga ketika kita menggunakan ILO method. Nah, cara yang paling praktis untuk menggunakan method of least square ini tentu saja memasukkan data tersebut ke dalam Excel atau dalam software statistik seperti SPSS atau Stata atau software yang lain begitu ya, dan kemudian memunculkan output regresinya namanya. Nah, saya tidak akan kemudian mereview kalau cara manualnya seperti apa. Ya, itu menurut saya sudah ketinggalan zaman. Toh sekarang komputer sudah bisa melakukannya. Jadi, kita akan memasukkan ini ke dalam software dan yang perlu kita lakukan adalah membaca output regresinya. Contoh output regresi sederhana yang bisa kita dapatkan itu seperti yang ada pada slide. Nah, ini kita bisa dapatkan setelah memasukkannya ke dalam software statistik dan memintanya untuk membuatkan kita output regresi. Nah, cara membacanya bagaimana? Kita perlu mengingat persamaan linear ketika SMP dulu. Y sama dengan alpha plus beta X. Kita perlu mengingat alpha ini dulu namanya apa ya? Dulu zaman SMP ini dikenal dengan nama konstanta. Dan beta itu dikenal dengan nama koefisien atau gradien. Gitu ya. Sehingga ketika membaca kita sudah punya sudah punya acuan sekarang. Konstan di sini berarti merujuk pada ini, atau kalau kita bicarakan persamaan biaya, ini adalah total fixed cost. Sedangkan betanya itu kalau di persamaan biaya adalah variable cost. Dan variable cost ini ya koefisien kan, kalau zaman SMP-nya, sehingga kita perlu cari mana koefisien. Oh, ini dia. Nah, berarti dua angka ini sudah kita dapatkan. Ini adalah biaya tetap totalnya, dan ini adalah biaya variabel per unitnya. Semua angka yang kita butuhkan sudah kita dapatkan. Nah, terus kemudian persamaan biaya yang bisa kita dapatkan dari output regresi tadi kurang lebih adalah setup cost sama dengan 125 tambah 6,75 dikalikan setup hours. Nah, kalau kita ingat tadi, ILO method itu di sini 312,5 kalau saya tidak salah. Sedangkan yang di sini variable cost-nya 6,875. Pak, ini kan ada dua. Saya pakai yang mana? ILO method atau method of least square? Kalau Anda punya dua, berarti Anda cukup waktunya untuk masukkan itu ke method of least square kan? Dari dua ini tentu saja selalu pilih method of least square karena ini yang jauh lebih handal dari sudut pandang statistik. Yang ini dihiraukan saja. Oke, karena kita sudah punya yang lebih baik. Nah, tadi juga ada angka R square. R square sebesar 94,4%. Ini artinya apa? Ini berarti persamaan biaya ini, di mana penentunya ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel per unit ini, itu menjelaskan 94% biaya setup. Jadi ini model biayanya cukup baik. Ini adalah akhir dari video cost behavior. Sebagai catatan, seperti biasa, banyak hal-hal yang bersifat detail yang saya abaikan atau saya skip. Dan saya hanya memaparkan yang bersifat intisari-intisari saja, sehingga masih diperlukan review kembali, baca kembali buku teksnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.